Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wah, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Eh, Ya, kita memasuki minggu ke-6 ya untuk minggu ini. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. iya, Mungkin Pak. dari ketua kelas, Mas Rodi, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Rodi. Ya, Pak. Oke, kita di sini akan mengulas terlebih dahulu ya untuk materi kemarin, yaitu mengenai BIOS ya. Minggu kemarin sudah praktikan, Sudah, Pak. gimana lancar? Iya, lancar. Alhamdulillah ya. Karena untuk materi pada pagi hari ini masih berhubungan dengan materi minggu kemarin ya, mengenai BIOS. Untuk materi minggu ini kita masuk materi sistem operasi atau dalam bahasa Inggrisnya operating system ya. Oh ya, sebelum kita menginjak materi, untuk anak-anak bisa mengisi presentasi terlebih dahulu ya. Untuk linknya sudah saya kirim di grup WA. Nanti silakan diisi di Google Form tersebut. Oke, di sini saya izin share screen ya. Iya, Pak. Sudah masuk, benar. Daripada masih lolos kan? Sudah. Baik, untuk materi pagi hari ini ya, seperti yang saya katakan yaitu mengenai sistem operasi pada komputer, lanjutannya minggu kemarin yaitu BIOS ya. Sebelum kita mengetahui sistem operasi pada komputer, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan konsep sistem operasi, kemudian siswa dapat mengkonfigurasi sistem operasi, dan yang terakhir yaitu siswa mampu menguji hasil konfigurasi sistem operasi maksud saya. Jadi silakan teman-teman di sini perhatikan dengan baik ya, agar nanti ketika praktik itu sudah tahu dasarnya gitu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada karakternya, yaitu diharapkan siswa menjadi pribadi yang mandiri, kemudian siswa menjadi pribadi yang kreatif, siswa menjadi pribadi yang disiplin, dan siswa mampu meningkatkan rasa ingin tahu siswa ya terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, langsung kita masuk ke materi ya. Iya. Mas Rodi, tahu belum itu sistem operasi itu apa? Belum tahu ya. Oke, itu sistem operasi komputer yang ada di dalam komputer manusia dengan di komputer keras tersebut, makanya gitu ya, melakukan kontrol dan melakukan keras, dan juga operasi termasuk menjalankan software aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kita ya. Kemudian untuk sistem operasi sendiri berfungsi sebagai selain itu, untuk sistem operasi komputer melakukan apa namanya, agar bisa kemudian menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda ya, tanpa adanya hambatan itu. Misal kita ya menggunakan Google Chrome agar bisa keduanya berjalan operasi untuk bagaimana cara menjalankannya, sistem operasi yang berpikir gitu. Kemudian untuk sistem operasi ini juga menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya ya,
agar dapat memakai memori, melakukan input serta output ke peralatan lain, dan memiliki akses ke setiap sistem file. Jadi ketika kita memasukkan data, misal memasukkan data di Chrome, memasukkan absen, agar kita bisa memasukkan foto gitu kan, kita memerlukan akses dari sistem operasi. Sistem operasi juga mengatur ya, jika aplikasi berjalan secara bersama, sehingga proses di komputer berjalan mendapat waktu yang cukup dan tidak saling mengganggu perangkat yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, misal kita menggunakan Chrome dan Microsoft Word, agar keduanya itu bisa berjalan bersama-sama, tidak lemot gitu. Nah, dari sistem operasi sendiri yang menjalankan. Next ya, yaitu untuk bagian-bagian dari sistem operasi komputer. Nah, apa sih bagian-bagian dari sistem operasi komputer agar bisa berjalan ya atau terbangun? Maka sistem komputer juga mempunyai bagian-bagiannya. Sistem operasi komputer maksud saya, yang pertama itu ada mekanisme boot. Seperti yang saya jelaskan minggu kemarin kan, yaitu mengenai konsep BIOS, kita juga melakukan booting ya. Maka sistem operasi juga memiliki bagian mekanisme boot ya, yaitu untuk meletakkan kernel ke dalam memori. Kemudian operasi. Ini yang menjadi inti dari sistem operasi tersebut. Ketika kernel tidak mungkin ya kalau sistem operasi tidak ada kernelnya. Karena itu intinya ya dari sebuah sistem operasi. Kemudian ada membaca input dari penggundukan Word, Excel dan lain sebagainya, membaca dari keyboard atau dari inputan kita agar bisa terbaca maka ya yang berfungsi yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Dan ya aplikasi atau softwarenya di komputer. Mungkin nanti kalian bukan begitu. Kemudian yang terakhir hardware eksternal sekaligus maka kita harus terhubung dengan hardware yang ada di komputer gitu. Driver juga berfungsi untuk mengontrol dari hardware ya. Misal ada bagian yang kurang atau yang rusak, nah nanti sistem operasi itu memberi peringatan sehingga dari pengguna itu bisa mengetahui gitu apakah perangkat ini masih baik untuk digunakan atau bagaimana gitu. Nah, ini dari driver ya yang menjalankan gitu. Kita lanjut ya. Oh, maaf ini untuk untuk share screen-nya kecil ya, karena jaringan di sini masih sedikit lag ya. Kemudian untuk fungsi dari sistem operasi, tadi juga sudah saya beberkan ya beberapa dari fungsi sistem operasi sendiri. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu fungsi utamanya dari sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer, seperti mengelola bagian-bagian hardware, kemudian agar bisa menerima inputan dari pengguna ke komputer. Nah, itu dari sistem operasi ya. Sistem operasi mengontrol agar hardware itu dapat bekerja dengan maksimal gitu. Selain itu juga bisa mengontrol untuk software-nya ya, seperti yang tadi dijelaskan juga untuk mengatur misal software berjalan bersamaan dan lainnya itu sistem operasi ya yang harus bekerja gitu. Kemudian selain untuk untuk juga berguna atau berfungsi untuk memanfaatkan berbagai sumber daya ya. Untuk pertemuan pada kali ini, mungkin yang menggunakan laptop itu bisa dilihat ya, kok zoom-nya bisa muncul padahal kita jaraknya jauh ya. Nah, itu sistem operasi juga berperan penting ya dalam hal tersebut, agar pengguna itu bisa memanfaatkan layanan dari komputer tersebut, yaitu untuk menginstal aplikasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian selain 2 fungsi tersebut, yang pertama itu mengelola sumber daya, kemudian juga menyediakan layanan ke pengguna ya. Sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer bisa bekerja dengan stabil. Misal tidak ada sistem operasinya, apakah bisa berjalan atau tidak? Kita tidak bisa masuk sampai ke menu atau yang mengomandoni yang bekerja dengan baik gitu ya. Sinyal
Citron. Apa sih lagi? Beberapa fungsi. Yang pertama itu ya, dan saja tidak bisa akses untuk sedemikian rupa mengefisien dan pengujian sistem dia. Kalau kita lagi apa sih kalau udah di open Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. kurang jelas ya, sudah jelas. Sudah Pak. Oke, oke. Seperti yang saya katakan tadi ya, ada dua jenis perangkat lunak pada saat ini ya yang menggunakan lisensi, yaitu open source dan closed source atau proprietary software ya untuk closed source sendiri. Banyak perangkat lunak yang bersifat open source ya, mulai dari aplikasi editing, game, sih. Nah, untuk open source banyak diartikan ya, yaitu perangkat lunak yang kode atau sumber. Kemudian selain itu dengan menggunakan perangkat lunak ini membuat perangkat lunak versi terbaru. Jadi kita bisa menggunakan untuk mengembangkan bakat kita ya. Misal ingin apa namanya mengcoding-codingnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan. Kemudian apa itu untuk closed source? Untuk closed source sendiri yaitu perangkat lunak yang bersifat tertutup atau bahasa Inggrisnya proprietary software ya. Untuk perangkat lunak ini tidak mencari atau tidak menginginkan orang lain ya, tidak memperbolehkan orang lain untuk memodifikasi sistem operasi ini. Tidak bisa pemilik kode ini mengandalkan kodenya tersebut untuk mendapatkan penghasilan closed source tersebut. Nah, untuk perbedaannya itu yang pertama dari harga ya. Jika dilihat dari harga, perangkat open source tentu saja lebih terjangkau ya, dan juga relatif rendah gitu. Karena kebanyakan itu apa namanya di-coding atau dibuat oleh programmer yang bebas ya, tidak merupakan karya satu orang yaitu perseorangan. Sedangkan untuk closed source ini lebih mahal ya dari closed source karena biaya yang diperlukan untuk mendapatkan perangkat lunak tersebut ada ya, atau kita juga perlu namanya perangkat lunak tersebut dapat digunakan secara bebas ya tanpa adanya praktiknya dengan kemauan kita sendiri ya. Karena tidak perangkat yang closed source ya untuk apa dibayarkan ya cukup sebanding dengan apa yang didapatkan, harganya mahal namun untuk kualitas sistemnya tentu saja lebih baik ya daripada closed source ini apa namanya dari perseorangan ya. Jadinya perangkatnya itu sudah terjadi. Kemudian untuk dukungan atau supportnya ya, untuk closed source awam karena seluruh dukungannya disediakan gitu dari pengembang fitur maupun yang lainnya. Jadi pengguna itu perlu memperhitungkan apakah ada bug-nya untuk perangkat lunak atau sistem operasi yang berbasis open source ya. Angkanya operasi sistem operasinya sendiri ya, karena untuk open source ini lebih bergantung kepada pengguna daripada kepada pengembang gitu. Kemudian untuk kegunaannya, untuk open source ini lebih sulit ya jika dibandingkan dengan perangkat lunak closed source. Hal tersebut iri ya kita kembangkan sendiri. Untuk panduannya pun masih caranya kita harus benar-benar belajar ya, biar kita bisa tersebut agar bisa sesuai dengan keinginan kita.
Sedangkan untuk closed source ini lebih mudah dimengerti, dibuat oleh pengembang yang sudah tersertifikasi ya, agar benar percaya gitu. Dan kegunaannya pun lebih enak gitu untuk closed source. Tentu saja perangkat lunak yang closed source ya, yang lebih meyakinkan gitu. Untuk open source ini dapat dimodifikasi ya secara bebas oleh beberapa orang virus gitu. Nanti ketika kita menggunakan sistem operasi tersebut, misalnya virus tersebut masuk ya ke perangkat kita, jadinya itu sedikit open source. Sementara untuk sistem operasinya menggunakan closed source harus membeli ya. Jadinya untuk keamanan ini akses gitu untuk melakukan perubahan, sehingga kenyamanan itu lebih terjamin ya di closed source daripada di open source sendiri. Untuk kelebihan dan kekurangannya lainnya, untuk kelebihan open source ya, tadi memerlukan biaya yang lebih sedikit, bahkan umumnya gratis. Ya, kita bisa mengembangkan sistem operasi tersebut olahnya sendiri gitu. Kemudian dapat membuat perangkat lunak versi sendiri, kita benar-benar harus belajar dulu. Kemudian jika terjadi masalah, karena kita sudah mengembangkan ya, tentu saja kita perangkat lunak ini dengan sistem operasi. Yang pertama, keamanannya kurang terjaga, bebas, banyak orang yang menggunakan, ada yaitu virus dapat memasuki dengan mudah. Kemudian untuk panduannya itu menggunakan perangkat lunak ini lebih susah ya untuk sistem operasi yang berbasis open source, karena kebanyakan orang-orang yang udah ahli ya di bidang programming yang biasa mengolah atau mengkotak-atik gitu. Kemudian minim dukungan dari pengembang juga. Sementara untuk closed source sendiri itu keamanan tentu saja terjamin ya, karena kita mendapat dari pengembang, kita membeli, jadinya cuma nyaman ya untuk digunakan. Kemudian mendapatkan dukungan penuh dari pengembang, seperti misalnya ada yang menyelesaikannya. Kemudian lebih mudah digunakan oleh pengguna yang awam ya. Mungkin di sini teman-teman atau anak-anak di sini menggunakan yang closed source ya kebanyakan ya, seperti Windows gitu, karena emang mudah digunakan. Kemudian untuk kekurangannya, umumnya itu berbayar ya, dan biasanya mahal. Kita perlu sedikit keluar uang ya untuk membeli sistem operasi yang closed source ini. Kemudian tidak dapat dimodifikasi secara bebas karena memang ini mempunyai hak cipta ya, punya pengembang gitu. Pengembang kan membuat ini untuk menjadi penghasilannya. Kemudian jika terjadi masalah pada perangkat lunak, kita harus menunggu pengembang untuk dikasih gitu secara bebas. Nah, itu untuk open source sama closed source, sistem operasi. Mungkin dari Mas Rodi ada yang pernah lihat belum dari semua ini? Atau teman-teman Eh, yang lain? Microsoft, Pak, biasanya. Microsoft, terus Android Terus mungkin? Android Android, ya. Android, Mas Rodi HP-nya Android atau masih Java, Mas? HP-nya Android, Pak. Android ya. Nah, Ya, kalau di Android sendiri kan biasanya menggunakan ini ya, sistem operasinya Android atau enggak Symbian ya. Ada banyak ya untuk sistem ya yang umum saja seperti Microsoft, produk dari Microsoft. Nah, kebanyakan masih teman-teman pakainya Windows friendly ya untuk pengguna awam gitu, pengguna baru. Kita bisa membelinya, kemudian kita gunakan mengotak-atik gitu. Kemudian ada Linux. Untuk Linux bebas, jadi teman-teman yang ini pakai Linux, biar bisa gitu, yang juga menggunakan perangkat tuh. Kemudian ada Obada, iOS, Unix, Palm yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian ada MS-DOS juga, belum semuanya. Nanti silakan kalian cari ya di Google. Kalian juga paham gitu. Misal Microsoft ini, misal belum paham, bisa tanyakan, dan jika masih belum paham juga aplikasi-aplikasi tersebut atau sistem operasi tersebut ya. Kita lanjut untuk cara kerja sistem operasi sendiri nih. Untuk sistem operasi komputer tersebut memiliki 4 tahap cara kerja ya. Yang pertama yaitu melakukan manajemen proses. Kemudian sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi,
kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan menggunakannya. Nah, misal kalian ingin masuk ke Google Chrome ya. Nah, kita kan pertama menghidupkan komputer kita klik ya untuk Google Chrome-nya, nanti diproses nih oleh sistem operasi. Ketika sistem operasi sudah memproses ya, nanti dari hardware atau software tersebut itu nanti akan menerima instruksi dari pengguna gitu. Kemudian dikelola menjadi informasi yang bisa ditampilkan gitu, yang dapat diperlihatkan ke pengguna. Baru setelah itu hardware yang lainnya akan bekerja agar bisa berbarengan gitu ya, bersama-sama untuk menjalankan beberapa proses sekaligus. Kemudian misal kalian juga ingin mengetik di Word, tapi kopas dari Chrome gitu. Nah, itu kan pertama kita buka Chrome-nya dulu dan juga buka Word-nya. Kita cari dulu apa yang mau kita kopas dulu nih ya, agar yang kita kopas ini bisa kita masukkan ke Word gitu. Nanti dari sistem operasi akan mengombandani dari semua baik software maupun hardware ya, agar bisa bekerja secara maksimal. Tidak saya sebutkan secara lengkap ya. Nanti itu dari tahun 1940 awal komputer diciptakan, kemudian tahun 1955, 1965 sampai 1990-an, kemudian 1000. Nah, nanti teman-teman silahkan ya cari perkembangannya di Google gitu. Nah, sebelum saya adik-adik ada yang perlu ditanyakan? Mengganggu. Ya, Mas Rodi gimana? Ada pertanyaan? Iya Pak, Ya, ingin silakan. bertanya, yang digunakan sistem operasi manakah yang paling baik Tadi Pak? ya, untuk sistem operasi. Bentar, Mas. Ya ini ya, Mas. Ya, Iya, pertanyaan yang bagus ya, yang bisa kita gunakan, ada bermacam-macam gitu. Nah, mana sih yang paling bagus gitu? Sebenarnya jika dalam dunia IT itu tidak ada yang paling bagus ya, tapi sesuai kebutuhan kita. Misal kita butuh untuk cuma untuk menjalankan sistem-sistem ya, lebih baik kita menggunakan yang closed source ya, seperti Windows gitu. Jadi kita itu tidak perlu pusing untuk mengembangkan sendiri gitu untuk sistem operasinya. Namun bisa ubah-ubah, kita bisa modifikasi ya. Ya kita bisa menggunakan yang open source gitu, misal Linux. Jadi kita itu bisa memanfaatkan sistem operasi yang ada gitu. Jika dibilang mana yang paling bagus, semuanya bagus, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan itu sesuai kebutuhan kita ya. Karena sistem operasi beda kebutuhan ya. Jadi kita tidak bisa bilang yang paling bagus, tapi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Pertanyaan yang bagus dari Mas Radhi ya. Dari teman-teman yang lain mungkin di sini akan saya jelaskan misalnya ada yang bertanya gitu. Untuk tugas ya, untuk tugas evaluasi artikel ya mengenai perkembangan sistem operasi itu di slide sebelumnya ya. Itu tadi belum saya jelaskan perkembangannya. Tulis pada kertas A4 ya dengan menggunakan spasi 1,5 ya. Kemudian untuk tugas kelompoknya, buatlah artikel mengenai sistem operasi. Setiap ketentuan penulisan sama seperti tugas individu. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas? itu tugas kelompok, maksud dari setiap kelompoknya. Oh, untuk yang berbeda-beda ini kan ada basi. Misal dari kelompok 1 Windows, kelompok 4 macOS, ada kelompok yang sama ya. Nanti silakan dari koordinasikan ya melalui grup WA gitu agar tidak ada kelompok yang sama. Itu Mas, Ya, itu ada Pak. pertanyaan lagi? Sudah cukup ya. Nanti silahkan untuk bisa dikerjakan dengan baik tugas-tugas yang diberikan di masa transisi, pola harus menjaga kesehatan kita itu tidak ada yang tahu ya.
Jadi pastikan kalian pembelajaran selanjutnya. Mungkin dari saya, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa join ya, yang sudah bisa bergabung pada pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ya. Enmit ya.